Siapa yang melakukan korupsi? Para menteri. Pertanyaan saya, ketika Menteri Sosial memutuskan sekian dana bansos, ketika Kominfo memutuskan ada 10 triliun uang akan dibangun untuk membangun BTS, apakah Presiden tidak ikut rapat? Apakah menteri-menteri tidak ikut rapat di dalam kabinet? Iya. Ada. Dan Presiden tahu ada 10 triliun untuk membangun BTS. Pertanyaannya, kenapa sampai 8 triliun dikorupsi? Presiden kan rapat setiap bulan minimal itu. Masa dia tidak tahu? Masa dia tidak tahu? Analisis itu membangun kesimpulan bahwa sangat besar kemungkinan Presiden tahu permainan uang 8 triliun itu. Itu juga untuk membongkar kasus korupsi ini yang angkanya besar itu. Maka sebetulnya DPR itu berhak untuk membuat pansus. Pansus khusus menelusuri uang 8 triliun kemana aja. Pansus DPR. Mestinya baik, mungkin sambil menunggu Bang Rizal sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Ubaidillah Badrun. Tadi Pak Amin sudah menyampaikan juga bahwa mau rencana meruduk ke Kejagung kemudian ke MK. Ini mumpung ada Pak Ubaidillah Badrun, KPK berkaitan dengan tentunya poin-poinnya banyak, tapi pelanggaran konstitusi dan hukum itu sudah luar biasa. Cuma yang kepegang sudah, artinya sudah tidak ada ampun ya. Memang rakyat mendesak untuk melakukan mundur dan atau dimasukkan. Dan persilakan Bapak Dr. Ubaidillah Badrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara, para senior yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama, bahwa sejak 78 tahun yang lalu ketika Indonesia merdeka, kita memilih jalan negara republik. Dan negara republik itu kongruen dengan dijalankannya tes politika. Hari ini fungsi tes politika itu tidak berjalan sebagaimana mesti. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan dari DPR itu tidak berjalan, sehingga tidak ada check and balances di dalam kekuasaan. Fungsi eksekutif yang mestinya dia menjalankan undang-undang, dia justru pandai mengelabui undang-undang dan mengkonstruksi undang-undang demi kepentingan oligarki. Itu yang disebut dengan autocratic legalism. Kemudian fungsi yudikatif juga tidak berjalan sebagai mestinya. Misalnya Mahkamah Konstitusi yang sekarang dikenal publik sebagai Mahkamah Keluarga, ya, MK jadi Mahkamah Keluarga gitu. Itu kehilangan wibawa karena yang diurusi persoalan-persoalan yang sebetulnya kemudian mengarah pada kepentingan kekuasaan. Misalnya kemarin ada judicial review soal usia capres-cawapres yang diusulkan 35 tahun. Itu kelihatan sekali. Tidak hanya kasus itu, banyak kasus lain. Termasuk kasus undang-undang omnibus law, nanti Dewan akan menjelaskan itu. Negara yang berkualitas, yang maju, yang demokrasinya bagus dan ekonomi yang tumbuh sehat,
adalah negara yang menjalankan check and balance itu berjalan dengan baik. Hari ini, karena itu semua tidak berjalan, kondisi negara dalam posisi yang sangat buruk. Misalnya soal pemberantasan korupsi yang harusnya itu dijalankan oleh fungsi-fungsi lembaga hukum, itu tidak berjalan. Itu yang membuat kemudian saya membawa perkara KKN itu ke KPK, karena KPK tidak berfungsi sebagai mestinya. KPK tidak menjalankan seperti yang kita idealkan ketika reformasi 98. Banyak sekali laporan masyarakat dan data-data kasus korupsi di KPK itu menumpuk. Tapi KPK tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama misalnya persoalan yang dekat dengan elit kekuasaan, dekat dengan istana, misalnya, dekat dengan partai berkuasa, dan seterusnya. Itu tidak dijalankan. Nah, dari argumen itu, lalu kemudian, mengapa muncul petisi 100? Mengapa muncul gerakan-gerakan perlawanan, termasuk membawa perkara KPK dan lain-lain? Karena negara dalam posisi menjalankan kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi itu. Kalau kemudian negara tidak menjalankan sesuai dengan konstitusi, maka argumen apa yang bisa menjelaskan bahwa pemerintahan ini memang melanggar konstitusi? Kan? Saya kira argumennya mesti based on data, pakai data. Misalnya, pasal 7A itu menjelaskan tentang impeachment, bahwa presiden itu bisa dimakzulkan dengan beberapa argumen. Pertama, karena mengkhianati negara. Yang kedua, ada korupsi. Jadi ada argumen-argumen konkret. Misalnya, apa bentuk melanggar konstitusi yang kemudian bisa ditafsirkan sebagai pengkhianatan terhadap negara? Contoh paling empirik sebetulnya adalah Undang-Undang Omnibus Law. Saya ambil dari sisi politik hukumnya. Presiden itu mengabaikan Mahkamah Konstitusi, mengabaikan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91. Amar putusan MK itu memerintahkan agar pembuat undang-undang membuat undang-undang sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut Undang-Undang P3 itu, nomor 13 tahun 2022. Salah satu klausul penting di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 itu adalah baik legislatif kerjasama dengan eksekutif ketika membuat undang-undang itu harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Jadi mengapa Undang-Undang Omnibus Law itu dikatakan inkonstitusional? Karena nggak melibatkan rakyat secara bermakna partisipasi. Dilanggar itu prosedur pembuatan undang-undang. Maka MK memutuskan inkonstitusional. Dikasih waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan dengan catatan harus melibatkan partisipasi publik, termasuk partisipasi buruh. Tiba-tiba Presiden membuat Perpu. Perpu itu adalah proses pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Dan DPR menyetujui menjadi undang-undang. Ini pelanggaran luar biasa. Jadi, mengapa buruh demonstrasi terus? Itu sudah benar. Karena Presiden melanggar undang-undang. Dan ini DPR saya kira harus dengar. DPR harus dengar, MPR harus dengar, DPR harus dengar. Bahwa ini pelecehan Presiden terhadap konstitusi. Dan itu sudah cukup untuk membawa Presiden dimakzulkan. Itu baru argumen soal Undang-Undang Omnibus Law. Belum argumen lain korupsi. Korupsi ini
Ini kan datanya indeks persepsi korupsi kita skornya memang paling buruk secara kerja 34 tuh. Skor 0 sampai 100 kita punya skor 34, itu rapotnya di bawah 50, artinya merahnya merah banget. Di bawah kekuasaan presiden korupsi merajalela. Korupsi terakhir misalnya BTS. BTS itu dilakukan korupsi oleh menteri. Sebelumnya ada korupsi terjahat sepanjang sejarah. Namanya korupsi uang bansos. Yang uang bansos itu harusnya diberikan kepada rakyat miskin yang susah pekerjaan, yang kena COVID, diancam kematian, itu dikorupsi. Siapa yang melakukan korupsi? Para menteri. Pertanyaan saya, ketika Menteri Sosial memutuskan sekian dana bansos, ketika Kominfo memutuskan ada 10 triliun uang akan dibangun untuk membangun BTS, apakah Presiden tidak ikut rapat? Apakah menteri-menteri yang tidak ikut rapat di dalam kabinet? Iya. Ada. Dan Presiden tahu ada 10 triliun untuk membangun BTS. Pertanyaannya, kenapa sampai 8 triliun dikorupsi? Presiden kan rapat setiap bulan minimal itu. Masa dia tidak tahu? Masa dia tidak tahu? Analisis itu membangun kesimpulan bahwa sangat besar kemungkinan Presiden tahu permainan uang 8 triliun itu. Itu pintu juga untuk membongkar kasus korupsi ini yang angkanya besar itu. Makanya sebetulnya DPR itu berhak untuk membuat pansus. Pansus khusus menelusuri uang 8 triliun kemana aja. Pansus DPR. Mestinya itu dilakukan. Dan itu kalau ditelusuri siapa yang kebagian, senang. Dan saya berkeyakinan ada persoalan besar di istana kalau 8 triliun itu dibongkar. Kenapa? Karena ada upaya untuk menghentikan kasus itu. Misalnya ada uang 27 miliar yang dibawa dari dolar itu yang dipulangin itu. Itu kan uang kan sebetulnya untuk meredam agar kasus ini tidak berlanjut. Uangnya dikembalikan. Menurut BAP-nya itu uangnya dari seorang menteri yang masih muda, ya kan? Meskipun dia membantah kan itu. Tapi pengakuan di BAP-nya begitu. Pertanyaannya, menteri yang masih muda ini berteman dengan siapa? Sehingga dia punya kekuatan untuk menghentikan kasus besar ini. Ternyata berteman dengan putra mahkota, ya. Ngeri. Jadi ini analisis ini memunculkan satu keyakinan bahwa ada praktek korupsi brutal di lapisan istana dan parlemen. Yes. Saya kira dua argumen itu sudah cukup untuk DPR melakukan proses pemakzulan. Pertama, argumen mengkhianati konstitusi, mengkhianati undang-undang, terutama undang-undang P3 nomor 13 tahun 2022 itu. Yang kedua, korupsi yang merajalela di bawah kekuasaan.